Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 5 ingin menang sendiri. Apa Arthur jadi menikahinya? Sebagai sepupu dari Arthur, tentu Jennifer tahu jika pria itu akan menikah dengan Andrea. Tentu tidak ada alasan untuk membatalkan. Wanita yang akrab disapa Jenny itu menganggukkan kepalanya. Hanya saja, apa tante tidak masalah punya menantu dari kalangan menengah, apalagi dia yatim piatu. Lebih baik Arthur menikah dengan Andrea daripada dengan Celine kan? Kini Mama Daisy menghentikan kegiatannya, menatap sang keponakan serius. Wanita seusia Arthur itu kembali menganggukkan kepalanya. Ia juga tidak mau jika sang sepupu menikah dengan Celine. Celine merupakan saingan semasa SMA dulu. Mereka selalu berebut untuk menjadi yang nomor satu. Namun Jenny selalu menjadi yang kedua. Karena itu sepupu Arthur itu tidak menyukai Celine. Lalu, bagaimana dengan Arthur? Apa dia mau? Kita semua tahu, pria itu susah sekali move on dari Celine. Dia bahkan menolak kencan buta yang selalu aku rencanakan. Jenny membuang nafas frustrasi, ia menyandarkan punggung sandaran kursi. Aku harap Arthur bisa membuka diri untuk gadis lain. Ya, mungkin itu Andrea. Dia sudah terlalu banyak membuang waktu menunggu yang tak pasti. Ya, dan semoga anak itu mengerti, Celine bukanlah jodohnya. Meski sekarang wanita itu sudah tidak bersuami. Setidaknya Arthur telah terikat janji dengan gadis lain. Tante akan melakukan apapun agar Arthur dan Andrea menikah. Ucap Mama Daisy dengan pandangan menerawang jauh. Sebagai seorang ibu, tentu wanita paruh baya itu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan menurut Mama Daisy, menikah dengan Andrea adalah pilihan yang terbaik untuk Arthur. Cinta itu mungkin belum ada, namun bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Sementara itu, pria yang sedang diperbincangkan oleh dua wanita berbeda usia itu. Kini tengah sibuk berkutat dengan pekerjaannya di kantor. Perusahaan yang Arthur kelola mencakup bidang akomodasi perhotelan. Puluhan hotel telah tersebar di seluruh tanah air, bahkan hingga ke negara tetangga. Tentu usaha yang ia miliki saat ini bukan hasil kerja kerasnya sendiri, melainkan peninggalan sang papa yang ia lanjutkan. Arthur sebenarnya lulusan sarjana arsitek, namun kepergian sang papa setelah ia lulus kuliah 7 tahun lalu membuatnya mau tak mau berbelok arah meneruskan usaha mendiang papanya itu. Suara ketukan pada pintu mengganggu konsentrasi pria 30 tahun itu. Ia pun meminta orang di depan pintu untuk masuk. Bos, seorang pria seumuran dengan Arthur masuk ke dalam ruangan itu. Pria bernama Thomas, yang tak lain adalah asisten kepercayaan Arthur. Ada laporan apa? Tanya Arthur tanpa mengalihkan perhatiannya dari komputer lipat di hadapannya. Aku baru datang dari hotel di pusat kota. Mereka sedang mencari koki baru. Jelas Thomas sembari duduk di seberang meja. Lalu, apa hubungannya denganku? Bukannya itu tugas para manajer? Tanya Arthur yang menghentikan sejenak aktivitasnya. Ya, memang tidak ada. Tetapi Thomas ragu untuk berbicara, takut informasi yang akan ia sampaikan tidak penting untuk sang atasan. Apa?
Tanya Arthur dengan mata memicing. Thomas menghela nafas pelan. Pria yang sudah 5 tahun bekerja dengan Arthur itu merupakan anak kandung dari Bibi Rosie. Tetapi, salah satu dari pelamar itu bernama Andrea Cecilia. Gerakan jemari Arthur di atas papan ketikan seketika melambat. Ia seperti tidak asing dengan nama yang disebut asistennya itu. Apa aku mengenalnya? Thomas menganga mendengar pertanyaan sang atasan. Bukannya mereka calon suami istri? Bagaimana tidak tahu nama lengkapnya? Itu nama adik sepupuku, bos. Mendengar jawaban sang asisten, Arthur menghentikan pekerjaannya. Ia sedikit menggeser laptop ke sudut kanan meja. Jadi Rhea melamar pekerjaan di hotelku, kenapa dia tidak mengatakan apapun? Tentu Arthur tahu jika gadis itu melamar pekerjaan di salah satu hotel. Namun, ia tak tahu jika itu hotel miliknya. Segala hal tentang Andrea hanya ia ketahui dari cerita sang mama. Pria itu pun tak berniat mencari tahu lebih lanjut, mengingat gadis itu keponakan Bibi Rosie. Thomas berdecak kesal mendengar ucapan sang atasan. Apa kalian pernah mengobrol secara pribadi satu sama lain? Kepala Arthur menggeleng kecil, membuat Thomas kembali berdecak. Lalu untuk apa adikku mengatakan padamu, hubungan kalian tidak sedekat itu, kan? Arthur menghela nafasnya pelan. Selama 2 minggu ini, mereka memang sering pergi bersama. Namun, tak sekalipun membahas hal pribadi atau masalah pernikahan. Mereka hanya membahas mengenai Audrey kecil. Lalu menurutmu bagaimana, Tom? Apa bos benar ingin menikah dengannya? Tak hanya para asisten rumah, namun Thomas juga tahu tentang janji Arthur dan Andrea kepada mendiang Audrey. Tentu, aku sudah berjanji kepada mendiang adikku. Kalau begitu, ya, lakukanlah. Tetapi kami tidak. Maksudku kami belum mengenal satu sama lain. Aku takut ke depannya salah satu dari kami ada yang menyesal. Ucap Arthur dengan mengedikan bahu. Maka dari itu, lakukanlah pengenalan terlebih dulu. Atau, bisa saja kalian menikah dulu. Kemudian melakukan pendekatan setelah menikah. Bisa saja, kan, bukannya pernikahan itu. Hanya untuk supaya Audrey kecil memiliki status yang jelas. Setidaknya, pikirkan tentang bayi mumil itu. Jangan egois, apalagi yang bos tunggu. Arthur memikirkan ucapan panjang lebar asistennya itu. Mungkin ada benarnya, ia sudah dewasa. Segala manis pahit kehidupan telah dilalui. Sekarang saatnya memikirkan masa depan Audrey kecil. Bayi itu membutuhkan sebuah status di mata hukum. Kalau begitu, kosongkan jadwalku akhir pekan ini. Pria itu kembali menarik laptop ke hadapannya. Apa bos ingin berkencan dengan adikku? Tanya Thomas antusias. Tidak. Lalu, aku akan berada di rumah membantu Rhea menjaga Audrey. Yang benar saja, aku pikir mau mengajak adikku kencan. Gumam Thomas sembari menyandarkan punggungnya kembali. Pendekatan itu bisa dilakukan di mana saja, bukan? Kepala Thomas mengangguk sebagai jawaban. Ya, sudah. Jawab Arthur tak acuh. Waktu berlalu begitu saja, 5 kali putaran bumi pun telah terlewati. Hingga, akhir pekan pun kini telah menyapa. Hari di mana para pekerja kantoran meliburkan diri selama 2 hari,
untuk melepas penat setelah 5 hari bekerja. Namun, hal itu tidak berlaku bagi para pekerja perhotelan atau penggiat pariwisata. Mereka akan tetap bekerja, meski di tanggal merah sekalipun. Bahkan, mereka bekerja di tengah malam hingga pagi menyapa. Meski demikian, para pekerja itu tetap mendapat hari libur, dan tidak selalu di akhir pekan. Arthur yang biasanya bekerja di akhir pekan, pun kini menepati ucapannya pada Thomas beberapa hari lalu. Pria itu sekarang berada di rumah, membuat sang mama terheran hingga mengerutkan dahinya. "Kamu tidak pergi ke kantor?" tanya sang mama ketika melihat sang putra sarapan hanya memakai kaos dan celana bahan selutut. "Tidak, hari ini aku libur," ucap Arthur sembari mengoles selai kacang di atas roti. "Apa Rea belum turun untuk sarapan?" tanya pria itu kepada sang mama. "Biasanya dia turun jika Audrey sudah kembali tertidur setelah mandi," jelas wanita parubaya itu sembari menikmati sarapannya. Dahi Arthur berkerut halus pendengar ucapan sang mama. Andrea turun saat Audrey tertidur, lalu jam berapa gadis itu sarapan? Menghabiskan sarapan tanpa banyak bicara, Arthur kemudian kembali menyiapkan 2 lembar roti dengan selai kacang dan segelas susu coklat. "Kamu nambah, tidak biasanya?" tanya Mama Daisy dengan memicingkan mata. "Ini untuk Rea, Ma." Senyum terulas di bibir ibu 2 anak itu, setelah perdebatan di meja makan beberapa hari lalu. Mereka memang tak lagi membahas masalah pernikahan, dan tiba-tiba saja putranya bersikap manis seperti ini. "Apa semalam ada hujan badai?" gurau Mama Daisy. "Maksud Mama?" "Ah, tidak, lupakan. Cepat kamu berikan sarapan pada gadis itu. Kasihan dia jika terlalu sering terlambat sarapan, karena menunggu Audrey terlelap. Jangan sampai dia memiliki penyakit asam lambung," ucap Mama Daisy berdrama. Ia akan membuat Arthur dekat dengan Andrea dengan cara apapun. Arthur menganggukkan kepala. Ia kemudian bangkit, dengan tangan kanan membawa piring, dan tangan kiri menggenggam segelas susu. "Mama akan membuat kamu simpati dulu dengan Rea." Senyum tersungging di wajah cantik Mama Daisy, menatap punggung sang putra yang kini berjalan menapaki setiap anak tangga. Sampai di ujung tangga, langkah Arthur terhenti. Ia melihat kamar Audrey kecil terbuka, dan terlihat kosong. Pria itu pun menoleh ke arah balkon. Benar saja, Andrea sedang berada di sana, duduk bersila di lantai, sembari memangku Audrey kecil. "Berikan dia padaku, kamu bisa sarapan dulu," ucap Arthur sembari meletakkan piring dan gelas di atas sebuah meja bulat yang ada di balkon itu. "Tuh, Tuan." Andrea tersentak. Ia pun perlahan bangkit dari duduknya. "Berikan padaku." Kedua tangan pria itu terulur, namun kepala Andrea menggeleng. "Kenapa? Biar aku yang menggantikanmu. Kamu bisa sarapan dulu." Apa Tuan tidak ke kantor?" Andrea memberanikan diri bertanya, karena biasanya, di jam seperti ini, Arthur sudah pergi ke kantor. "Tidak," jawab pria itu singkat. Ia kembali mengulurkan tangannya. Aku bisa sarapan nanti, Tuan." "Tidak apa-apa," tolak Andrea secara halus.
Apa kamu memiliki sifat keras kepala? Jika iya, tolong dikurangi atau dihilangkan. Aku tidak mau, Audrey tumbuh menjadi gadis keras kepala seperti dirimu. Mata Andrea membulat sempurna mendengar perkataan majikannya. Ia tidak punya keberanian untuk menjawab pria itu lagi. Jangan sampai Arthur memintanya menjauh dari Audrey jika dirinya berani membantah. Dengan terpaksa, gadis itu menyerahkan Audrey kecil ke tangan Arthur. Kamu mau kemana? Tanya Arthur saat Andrea mengangkat piring dan gelas dari atas meja. Aku sarapan di bawah saja, Tuan. Tatapan mata Arthur selalu membuat Andrea tergagap dan jantungnya berdebar lebih cepat. Duduk di sini, ucap pria itu dengan tegas. Andrea menundukkan kepalanya, tak berani membantah, apalagi menurut. Apa pendengaranmu bermasalah? Jika iya, buat janji dengan dokter, periksakan telingamu. Kepala yang menunduk itu menggeleng lemah. Pria yang kini duduk di atas kursi, menatapnya dengan nyalang. Astaga, apa dia memiliki sifat pemarah, otoriter? Menakutkan sekali pria ini. Dengan terpaksa Andrea duduk di kursi yang satunya, menghela nafas berulang kali. Gadis itu akhirnya meraih piring berisi roti yang telah diolesi selai kacang. Aku tidak tahu, selai apa yang kamu suka, selai kacang yang ada di dekatku, jadi itu yang aku oleskan pada rotimu. Andrea seketika tersedak, padahal ia baru menggigit roti itu sedikit. Suara batuk Andrea membuat Audrey kecil dalam pangkuan Arthur mengerejap kaget. Pelan-pelan, kamu membuat princessku bangun. Pria itu meraih gelas susu, kemudian memberikan pada Andrea. Terima kasih Tuan. Aku hanya tidak ingin Audrey terganggu. Kepala Andrea menggeleng kecil. Bukan itu. Lalu, mata Arthur memicing pada gadis di sebelahnya. Terima kasih sudah menyiapkan sarapan untukku. Aku hanya tak ingin kamu sakit jika sering terlambat sarapan. Siapa nanti yang akan mengurus Audrey jika kamu sakit? Tidak mungkin mamaku, kan? Baru saja bunga bermekaran di dalam hati Andrea karena merasa Arthur perhatian padanya, namun seketika bunga itu layu. Ternyata Arthur takut tidak ada yang mengurus Audrey. Terima kasih, Tuan. Gadis itu kembali berucap, Andrea menikmati sarapannya dengan susah payah. Bagaimana tidak, ia belum pernah duduk satu meja dengan Arthur. Apalagi, tatapan pria itu kini tertuju padanya. Roti yang selembut kapas itu, bahkan dengan susah payah ia telan, meski telah dikunyah 32 kali. Apa kamu sakit gigi? Tidak, Tuan. Kalau begitu habiskan segera, ini sudah waktunya Audrey untuk mandi. Pria itu kemudian bangkit, masih dengan menggendong bayi mungil, lalu begitu saja meninggalkan Andrea sendirian. Bahu gadis itu terkulai lemas. Ia menghirup dan membuang udara sebanyak-banyaknya. Berdekatan dengan Arthur, sangat tidak baik untuknya. Ia merasakan hawa menjadi panas, dan udara seperti menipis. Meminum sisa susu di dalam gelas, Andrea pun menyusul Arthur dan Audrey ke dalam kamar. Andrea melihat Arthur sudah mulai melepaskan pakaian bayi mungil itu. Tanpa banyak bicara,
Gadis itu kemudian pergi ke kamar mandi, menyiapkan air mandi untuk Audrey. Setelah suhu air dirasa sudah cukup pas, Andrea kembali ke kamar. "Kamu bisa sendiri?" tanya Arthur saat Andrea sudah menggendong bayi mungil itu. "Bisa, Tuan. Aku sudah biasa memandikan nona kecil sendiri," jawab gadis itu dengan tersenyum canggung. Arthur hanya menanggapi dengan anggukan kepala. Namun, ia tetap mengikuti Andrea ke dalam kamar mandi. Apa yang dia lakukan? Kenapa ikut kemari? "Jangan berpikir macam-macam. Aku hanya ingin melihat cara memandikan bayi," ucap pria itu sembari bersedekap dada. Andrea mengangguk kecil. Ia kemudian melanjutkan membilas tubuh Audrey. Bayi mungil itu hanya merespon dengan gerakan tangan dan kakinya. Sesekali, bibir mungil itu tersenyum. "Apa ini handuknya?" tanya Arthur sembari mengambil handuk di tempat mandi. "Iya, Tuan." Pria itu kemudian merentangkan handuk bayi itu pada kedua tangannya. "Berikan padaku." Andrea mengerti, kemudian membawa tubuh basah Audrey ke dalam dekapan Arthur. Mereka kembali ke kamar. Andrea kemudian mengambilkan minyak telon, popok, dan pakaian untuk bayi itu. Arthur mengamati setiap pergerakan yang dilakukan oleh gadis berusia 22 tahun itu. "Apa dia akan tidur sekarang?" tanya Arthur yang kini duduk di tepi ranjang. "Ya, biasanya dia minum susu dulu," jawab Andrea singkat. Arthur menganggukkan kepalanya. Ia kemudian bangkit menuju meja, tempat membuat susu untuk Audrey. "Rhea, ini apa ada susu yang lain?" Alis Andrea mengernyit. Ia meletakkan bantal pada sisi kiri dan kanan Audrey. Kemudian meninggalkan bayi itu sendirian. "Ada apa, Tuan? Susunya habis." Arthur mengangkat kaleng susu ke hadapan Andrea. "Ini masih bisa 2 kali, Tuan. Setelah Nona tidur, aku akan keluar untuk membelinya." Andrea meraih kaleng itu, kemudian membuatnya 1 dot bayi. "Biar aku yang menemani Audrey, kamu pergilah mandi. Setelah dia tidur, aku akan menemani membeli susu," ucap Arthur sembari mengambil dot bayi itu dari tangan Andrea. Gadis itu hanya mampu menganga. "Aku bisa pergi sendiri, Tuan," ucap Andrea kemudian. Ia tidak mungkin pergi berbelanja bersama Arthur. "Aku tidak membutuhkan pendapatmu, cepat mandi sana." Andrea pun pasrah. Sepertinya Arthur memang seorang pria otoriter, yang ingin menang sendiri, tanpa memikirkan orang lain. Setengah jam berlalu, Andrea pun kini telah siap dengan penampilan barunya. Gadis itu menggunakan celana panjang berbahan jeans, kaos oblong, serta sepatu sneakers. Ia pun kembali ke kamar Audrey untuk memanggil Arthur. Bersambung.